Shalom sahabat semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Haleluya. Ini kembali teman-teman, para nestorian ini muncul kembali dengan masif ya. Nah ini yang muncul bukan hanya jemaat, sekarang ini yang muncul para teolog-teolog mereka ya, atau apologet-apologet mereka. Nah ini belakangan ini gara-gara seorang pendeta yaitu Dr. Yonathan Purnomo yang beberapa waktu lalu di seminar BPMP TKKI itu, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia, teman-teman. Jadi organisasi ini itu kumpulan dari para teolog-teolog Kristen, ya. Jadi tanpa melihat denominasi. Nah, di situ ada salah satunya Dr. Yosua Tewu, kemudian Dr. Yonathan Purnomo. Nah, di dalam seminar tersebut itu ada satu pemaparan dari Dr. Yonathan Purnomo ini yang berbicara atau memaparkan tentang Tritunggal. Ya, tetapi Dr. Yonathan Purnomo ini mengatakan secara garis besar bahwa Tritunggal ini ajaran sesat, begitulah ya. Nah, ini ditentang oleh para nestorian yang mengaku sebagai pemegang doktrin Tritunggal. Sebetulnya kalau saya lihat ya, saya cermati, pemaparan Dr. Yonathan Purnomo ini sudah tepat ya. Jadi intinya Allah itu tidak berpribadi, begitu intinya. Cuman sayangnya Dr. Yonathan Purnomo ini kurang ke dalam tentang doktrin Tritunggal ini. Artinya seperti yang saya ulas sebelumnya bahwa doktrin Tritunggal ini tentunya mempunyai sejarahnya ya, dari Tertullianus, kemudian dirubah oleh Tertullianus untuk melawan Sabellius, dan kemudian oleh bapak-bapak gereja pada abad keempat. Salah satunya ditulis di dalam buku seorang bapak gereja yaitu Eusebius dari Kaisarea bersama-sama bapak-bapak gereja yang lain pada saat itu. Salah satunya adalah Athanasius, sang penganan Alkitab ya. Kemudian bapak-bapak gereja pada saat itu mengatakan di dalam buku Eusebius tersebut bahwa konsep pemikiran mempribadikan Allah oleh Tertullianus itu hanya digunakan untuk melawan Sabellius. Ya, karena kata pribadi bukan digunakan untuk Allah yang maha hadir. Begitu ya, itu sejarahnya seperti itu. Nah, Dr. Yonathan Purnomo ini kurang mengupas itu ya. Nah, tetapi yang saya soroti di sini bukan masalah Dr. Yonathan Purnomo mengupas sejarah Tritunggal atau enggaknya, tetapi ini saya melihat para teolog atau apologet nestorian ini muncul semua, teman-teman, yang bergelar doktor teologi ya. Salah satunya ini MYM ini ya, Dr. MYM ini. Dia ini kan penganut nestorian, teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa pernyataan Dr. Yonathan ini sesat, begitu ya. Karena menurut MYM ini bahwa Allah itu mempunyai 3 pribadi. Nah, seperti para nestorian ya. Nah, jadi MYM ini adalah salah satu, teman-teman, salah satu apologet nestorian. Ya, sebetulnya banyak, bukan hanya MYM ini. Seperti Dr. Deki Ngadas, itu juga penganut nestorian. Ya, tidak salah sebetulnya mereka
penganut doktrin Nestorian, tetapi jangan membawa doktrin Tritunggal gitu loh. Ya, ngomong saja saya penganut doktrin Nestorian. Ya, Nestorius atau Nestorianisme begitu ya, saya Nestorian. Saya punya doktrin bahwa Allah berpribadi. Seperti itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Tetapi mereka ini yang saya blok atau saya mau buka itu bahwa mereka menggunakan topeng. Mereka mengatakan pemegang doktrin Tritunggal, tetapi ajarannya adalah Nestorianisme yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bukan Allah Bapa. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ajaran Nestorianisme ini itu mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah Bapa. Jadi mereka membedakan. Ya, begitu ya. Tetapi kalau mereka ditanya, berarti Yesus mempunyai pribadi sendiri, Allah mempunyai pribadi sendiri. Ada dua dong, Tuhan kita atau Allah kita. Nah, mereka biasanya berkelit, enggak seperti itu, enggak seperti itu. Mereka ini mutar-mutar akhirnya teman-teman ya. Jadi itu modus-modus mereka. Memang kalau sudah ketahuan, ketangkap basah, mereka akan berputar-putar. Yang enggak logis. Kalau putar-putarnya logis sih enggak masalah, kita bisa menerima. Tetapi para Nestorian ini biasanya mutar-mutar enggak logis. Nah, seperti ini. Teman-teman, contohnya salah satu teman kita ini siapa ini namanya? Kupang Kardinal. Nah ini ya, perhatikan ya, saya bacakan nih teman-teman. Banyak orang berbagai pihak salah mengerti akan makna gelar ini karena mereka langsung menganggap bahwa arti gelar Tuhan bagi Yesus itu artinya langsung berarti Allah. Nah ini mereka membedakan antara Tuhan dan Allah teman-teman. Ya jadi Tuhan itu bukan Allah menurut mereka begitu gampangnya. Padahal menurut perjanjian baru sebutan Allah itu dikenakan kepada Sang Bapa dan Tuhan itu kepada Yesus Kristus. Nah ini ya semakin jelas ya. Jadi sebutan Allah atau Theos bagi Sang Bapa itu dibedakan. Nah ini penggunaannya dengan sebutan Kyrios atau Tuhan bagi Yesus Kristus dalam kitab suci. Sehingga Tuhan Yesus maknanya bukan Allah Yesus namun Sang Penguasa Yesus. Hal ini dibuktikan dalam penggunanya dalam ayat-ayat berikut ini. Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9-10. Allah yang membangkitkan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14. Satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6 dan seterusnya. Nah, jadi mereka ini, para Nestorian ini memang sudah terkena brainwash, cuci otak oleh Nestorius. Jadi yang mempribadikan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Akhirnya mereka membedakan. Yesus Kristus itu bukan Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, padahal di dalam Alkitab dituliskan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 itu dituliskan khususnya ayat ketiga bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Dan Sang Pencipta alam semesta itu tidak ada yang lain kecuali Allah Bapa itu. Kan sudah jelas sebetulnya. Rasul Yohanes pun sudah menyampaikan akan hal itu. Tapi mereka menolaknya. Kenapa? Setelah saya riset dan saya analisa bahwa Nestorian ini berbicara tentang teologi, tetapi yang ada di logika mereka itu ontologi. Jadi saya jelaskan secara singkat, teologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Atau secara akademis dikatakan oleh Plato metafisik, di luar fisik. Nah, sedangkan para Nestorian ini berbicara tentang teologi tetapi ontologi yang digunakan. Ontologinya adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu secara konkret. Jadi secara fisik. Nah tentunya bertentangan dengan teologi atau ilmu ketuhanan. Nah oleh sebab itu mereka mengalami kebingungan. Ya mereka akhirnya mempribadikan Sang Pencipta langit dan bumi. Nah permasalahannya di situ teman-teman. Jadi
pada video sebelumnya saya sudah sampaikan, mereka ini mengalami gangguan psikis, disonansi cognitive disorder, yaitu uh, in inkonsistensi pemikiran. Jadi pemikiran mereka ini berubah-ubah. Sebetulnya karena mereka ini mengalami kebingungan sendiri. Ya, di dalam berpikir tentang keilahian. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya ya, teman-teman. Jadi, apologet Nestorian, MYM ini. Ya, jadi dia mengkritik sebetulnya banyak, nggak hanya MYM seperti yang saya sampaikan tadi. Deki Ngadas, kemudian kalau di medsos itu Jeki Sebiring, ya Lina Wijaya, kemudian Cipto, ya Cipto Junaidi, dan banyak lagi rekan-rekannya. Juga ini si siapa namanya Elia Miron. Jadi mereka kalau ditanya, itu pinternya mereka modusnya begini teman-teman. Kalau ditanya, Yesus Kristus itu Allah, Tuhan. Mereka jawabnya, iya. Seperti itu. Tetapi ketika kita desak mereka, Yesus Kristus dengan pertanyaannya, Yesus Kristus itu Allah Bapa atau bukan? Mereka akan menjawab, Yesus Kristus bukan Allah Bapa. Nah ini teman-teman. Jadi ini hati-hati ya teman-teman. Jadi seperti pada video sebelumnya saya sudah sampaikan untuk menangkap basah mereka para Nestorian ini. Berikan satu pertanyaan saja teman-teman. Jadi pertanyaannya, Yesus Kristus itu Allah Bapa atau bukan? Dan para Nestorian pasti menjawab, Yesus Kristus bukan Allah Bapa. Itu pasti teman-teman. Nah, itu sudah teridentifikasi bahwa mereka adalah para Nestorian. Dan kita ketahui bersama bahwa Nestorian ini atau ajaran Nestorianisme ini telah dianatema oleh bapak-bapak gereja pada konsili Efesus tahun 431. Ya, itu ada di bukunya salah satu bapak gereja Eusebius dari Kaisarea. Ya bisa dicari di Google, ya, di search di situ. Buat kita yang mau membaca buku dari Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea. Demikian ya teman-teman, semoga semakin membuka wawasan kita dan kita semakin waspada akan ajaran-ajaran dari para Nestorian ini. Yesus Kristus, Allah Bapa itu sendiri memberkati kita semua. Haleluya. Amin.